Oke, baiklah, ini sekarang kita ke soal level 4. Level 4 ini adalah soal-soal tipe-tipe hot. Jadi soal ini adalah high order thinking. Soal tipe-tipe hot ini membutuhkan eh, solving problem. Jadi dia dibutuhkan banyak keterampilan, tidak hanya dari materi khusus. Di sini kadang-kadang juga dia bisa mengambil dari materi yang dulu pernah atau just logika-logika dasar. Jadi di sini kamu harus bisa menganalisa itu artinya kamu harus membreakdown satu-satu, dicuil-cuil satu-satu itu gimana. Terus kadang-kadang kamu juga harus membuat suatu kesimpulan dan sebagainya. Nah, contohnya ini nomor 1. Daud mendapatkan tugas untuk membuat larutan penyangga dengan pH 8,3. Terdapat 3 asam lemah di laboratorium sebagai berikut. Ini ada 3 asam lemahnya. Lalu dengan menggunakan pengetahuan mengenai komponen larutan penyangga, ini berarti bantuan nih sebenarnya larutan penyangga, analisa ketiga tersebut untuk menyimpulkan asam manakah yang harus dipilih oleh Daud. Berarti asam yang terbaik gitu ya. Nah, ini caranya di breakdown satu-satu. Misalkan kalau Daud pilih HA ya, itu ada HA, kemudian KA-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke. Nah, ini kan kamu harus konsentrasi pada pertanyaan dia, harus ada komponen-komponen larutan penyangga. Oke. Jadi kalau misalkan dia mau menggunakan asam ini dan pH-nya maunya adalah 8,3, kalau kita masukkan rumus, berarti kan rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan komponennya apa? Mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya dikali dengan Ka. Nah, kalau misalkan dia pH-nya 8,3, berarti kan ini konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 8 lah taruhlah ya. Kita buletin gitu aja. Jadi ini 10 pangkat min 8, kemudian mol asamnya kita bilang di sini adalah A per basah gitu aja lah ya. Dikali dengan Ka-nya berapa? Ka-nya 1,8 kali 9,5. Kita terus saja 10,5 ya. 1,899 ini ya karena dia pangkatnya berbeda jauh, kita bisa abaikan lah tuh bilangan di depannya. Nah, ini baru kita cari perbandingan A dan B itu sama dengan 10 pangkat min 8 per bunda ruas 10 pangkat min 5. Ini kita coret, jadinya adalah 10 pangkat min 3 banding 1 gitu. Ini artinya apa sih? Sebenarnya kan ini sudah kayak pernah jenis soal seperti ini ya, perbandingan-perbandingan gini. Tapi kamu sekarang dituntut untuk membuat penilaian judgement ini kira-kira kalau komposisi kayak gini ini bagus apa enggak gitu sebagai buffer. Nah, ya udah kita urai. Berarti contohnya itu bisa saja A itu adalah 10-3 berarti 0,001 mol, sementara B-nya adalah 1 mol gitu ya. Buffernya tercipta dengan komposisi seperti ini. Kalau komposisi seperti ini kita lihat komponen buffer itu ini adalah asam lemah, ya kan? Ini adalah asam lemah. Kemudian ini adalah basa kuatnya. Nah, sorry kok basa kuat. Ini adalah basa konjugasinya. Ini adalah basa konjugasinya. Ini pasukan asam lemah ini akan digunakan untuk kira-kira nanti melawan, untuk mempertahankan pH kan dia akan melawan jika ada penambahan basa. Jadi kalau kita ganggu dia dengan basa, otomatis asamnya akan melawan. Kemudian kalau ini dia akan melawan jika ada penambahan asam. Kita lihat jumlah pasukan kita, asam lemah itu cuma 0,01 mol, kecil sekali, cuma segini. Jadi ini akan menjadi buffer yang tidak akan tahan kalau ditambah dengan basa gitu. Maksudnya jomplang gitu dibandingkan dengan komponen
bahasa konjugasinya. Komponen ini tidak ideal jadinya gitu. Dia pasukannya tuh tidak berimbang antara asam sama basanya, sehingga dia buffer yang kurang bagus. Dia bisa bertahan di basa hanya sebentar, sementara di asamnya lebih lama. Berarti yang pertama ini kurang bagus gitu, karena pasukannya tidak imbang gitu. Oke. Aduh, sorry. Kemudian sekarang kita lihat lagi yang selanjutnya. Dia ada HB, oke. HB itu dia adalah 3,4 kali 10⁻⁸. Dengan cara yang sama, kamu bisa membuat bahwa konsentrasi H+ itu sama dengan mol asam per mol basa konjugasi dikali Ka-nya. Jadi ini kalau misalkan kita teruskan menjadi, sebentar. Ini kalau kita teruskan menjadi konsentrasinya maunya 10⁻8 pH-nya ya kan, sama asam dibagi basa dikali Ka-nya adalah 10⁻⁸ tadi dari data di atas. Nah kalau ini kita misalkan kita uraikan, jadi nanti A per B-nya sama dengan kira-kira ya 10⁻8 bagi 10⁻8. Artinya dia 1:1. Nah kalau ini imbang. Jadi sama kuatnya, pasukan asamnya sama kuat. Ini kan asam lemah. Asam lemah ini akan melawan siapa? Melawan basa kalau kita tambahin. Buffer ini kan bisa bertahan pH-nya walaupun kita tambahkan gangguan ya. Nah ini kalau gangguannya misalkan adalah asam, maka yang lawan adalah basanya gitu. Ini yang lawan adalah basa konjugasinya. Nah ini sama-sama kuat 1:1 gitu, sehingga nggak akan ada pasukan yang habis duluan. Nah berarti ini adalah yang bagus untuk si Daud. Jadi dia harus mengambil yang B-nya. Kalau kamu melakukan perhitungan yang sama, maka kamu akan bisa mendapatkan kisah yang sama dengan HC-nya. HC-nya berarti coba HC-nya saya taruh sini aja. Misalkan di sini. Ini HC ini berarti dengan cara yang sama, karena Ka-nya adalah 10⁻⁻10. Berarti kamu nanti tinggal pH-nya 10⁻8, maunya itu A per B dikali Ka-nya 10⁻10. Kalau kamu ini kan ini adalah 10⁻8 dibagi 10⁻10. Ini kita coret. Jadinya A per B-nya sama dengan 1/10⁻². Gitu ya. Itu kan artinya adalah 1/0,01. Nah ini juga terjadi penjomplangan lagi gitu, bahwa A sama B-nya dia jomplang, komponen dari basa lemahnya lebih sedikit. Artinya apa? Ini nggak bertahan, kalau ditambah asam cepat habis gitu. Nah kesimpulannya, ini kalau kamu ingin membuat, si Daud harus membuat kesimpulannya nanti adalah jika ingin membuat buffer atau larutan penyangga dengan pH tertentu, maka carilah asam atau basa dengan Ka atau Kb yang paling mendekati pH yang diinginkan. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini pH-nya maunya 8, makanya cari yang kira-kira Ka-nya itu 8 juga, nih 10⁻5. Berarti ini adalah jawaban yang benar. Dalam soal, kalau sekarang kalian udah bisa pakai prinsip ini untuk menjawab. Kalau ada soal yang sama persis begini kan kalian tinggal cari
KA-nya yang mirip dengan pH yang diinginkan gitu kan. Tapi kamu ini barusan yang kita lakukan itu adalah kita breakdown satu-satu, analisa satu-satu, kamu membuat kesimpulan sendiri. Kesimpulan ini yang akan sebenarnya bisa dipakai lagi untuk ke selanjutnya. Nah, itu soal yang pertama. Sekarang kita ke soal yang kedua. Oh, tapi mungkin supaya ini ya nanti videonya kepanjangan, kita soal kedua dilanjut di video selanjutnya aja. Ya udah ya. Sampai di video selanjutnya. Ini udah 10 menit soalnya.